Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 mahasiswa UIN SMA Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas 3B. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Afifah dan rekan saya Rizalvia Chelsea dan Rahma Nur Hakim. Di sini kami akan memaparkan materi tentang konsep dasar perpustakaan. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian konsep dasar perpustakaan yang akan dipaparkan oleh saudari Rizalvia Chelsea. Saya Rizalvia Chelsea ingin memaparkan materi tentang konsep dasar perpustakaan. Kata lain, konsep dasar manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya sehingga mempunyai nilai tambah. Manajemen perpustakaan sekolah pada dasarnya adalah proses mengoptimalkan kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan perpustakaan. Ada dua unsur utama dalam perpustakaan, yaitu 1 buku dan 2 ruangan. Perkembangannya menempatkan perpustakaan menjadi sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Istilahnya yaitu 1 pustakawan, 2 kepustakaan, 3 ilmu perpustakaan, 4 kepustakawanan. Baik, materi yang kedua yaitu ada tujuan dan manfaat perpustakaan yang akan dipaparkan oleh saudara Rahma Nur Hakim. Tujuan perpustakaan: 1. Membimbing dan mengarahkan teknik memahami isi bacaan. Yang kedua, memperluas pengetahuan para siswa. Yang ketiga, membantu mengembangkan kecakapan berbahasa dan daya pikir para siswa dengan menyediakan bahan-bahan bacaan yang bermutu. Yang keempat, membimbing para siswa agar dapat menggunakan dan memelihara bahan pustaka dengan baik. Yang kelima, memberikan dasar-dasar ke arah studi mandiri. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar bagaimana cara menggunakan perpustakaan dengan baik, efektif, efisien, terutama dalam menggunakan bahan-bahan referensi. Yang terakhir, menyediakan bahan-bahan pustaka yang menunjang pelaksanaan program kurikulum di sekolah, baik yang bersifat kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Manfaat perpustakaan: yang pertama, dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan. Yang kedua, dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik. Yang ketiga, dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, membina rohani, dan dapat menggunakan kemampuannya untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia. Yang kelima, dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari dan lapangan pekerjaan. Yang keenam, dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan dalam membina saling pengertian antar bangsa. Yang terakhir, dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial. Baik, materi yang terakhir yaitu saya sendiri yang akan memaparkan tentang fungsi perpustakaan sekolah. Fungsi perpustakaan sekolah dibagi menjadi 5, yaitu fungsi edukatif, fungsi informatif, fungsi administratif, fungsi rekreatif, dan fungsi penelitian. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada tata kerja perpustakaan yang secara umum atau universal. Yang pertama yaitu penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan, yang kedua pendidikan, yang ketiga penyediaan materi penelitian, yang keempat informasi, dan yang terakhir rekreasi dan kultural. Nah, begitupun juga ada pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu pusat penyimpanan dan pelestarian, yang kedua pusat pendidikan perpustakaan sekolah, yang ketiga pusat penyediaan materi penelitian perpustakaan sekolah, yang keempat pusat informasi perpustakaan sekolah menyediakan informasi bagi perpustakaannya, dan yang terakhir yaitu pusat atau sarana rekreasi dan kulturasi perpustakaan sekolah.
Materi yang paling terakhir yaitu mendirikan perpustakaan sekolah. Mendirikan perpustakaan sekolah meliputi pembentukan panitia perpustakaan sekolah, mengusahakan dan mengatur bahan-bahan pustaka, menunjukkan tenaga pengelola, serta membuat tata tertib perpustakaan sekolah. Mungkin itu saja materi yang bisa kami paparkan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami untuk kita semua. Dan apabila kata-kata kami kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 1, Siti Nurul Afifah, Rizalvia Chelsea, dan Rahmanur Hakim mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.